Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, selamat menjelang hari Natal. Salam. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 8, demikian dikatakan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Indah sekali firman ini adalah sebuah panggilan untuk ikut menderita dan tidak menjadi malu karena Tuhan. Itulah topik renungan kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sangat jarang orang yang mau dipanggil ikut untuk menderita. Dan pasti orang menolaknya dong. Biasanya kita malah senang, bahagia, ikut atau diikutkan di dalam satu kondisi yang menyenangkan dan sukacita. Tapi teks kita menantang kita semua sebagai pengikut Kristus. Anda mau ikut Yesus? Ada 3 syarat. Pikul salib, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Berarti dipanggil untuk ikut menderita. Surat ini ditulis Paulus ketika dia berada di penjara untuk kedua kalinya dari Roma sekitar tahun 67 Masehi menjelang akhir hidupnya. Paulus menyadari bahwa waktunya di dunia ini sudah hampir berakhir. Sehingga menuliskan surat kepada rekan sekerjanya atau anak rohaninya Timotius yang saat itu sedang menghadapi banyak cobaan dan tantangan dalam pelayanan, dipanggil untuk tetap teguh dan setia melayani Tuhan. Jangan pernah malu, walau harus menderita, termasuk malu atas penderitaan Paulus. Tapi dia harus ikut serta menderita bersama mereka. Gereja pada masa itu mengalami satu ancaman dan penganiayaan yang hebat, termasuk dari Kaisar Nero. Timotius harus menghadapi pengajar-pengajar palsu di dalam gereja. Dan Paulus tahu bahwa Timotius cenderung pemalu dan akan menghadapi banyak kesulitan. Oleh karena itu, ia memberikan nasihat serta dorongan agar Timotius yang masih sangat muda tetap kuat dan setia dalam pelayanannya. Memperkuat iman Timotius untuk tidak mundur tapi tetap maju dan jangan malu menyampaikan firman Allah walau banyak orang membenci dan memusuhinya. Gereja harus terus dipertahankan sekalipun harus menderita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, walau keberanian Paulus sendiri telah membawanya ke dalam penjara, namun Paulus selalu mendorong Timotius untuk berani bertindak seperti dia demi Kristus. Dalam nats kita, Allah memberikan kepada kita, katanya, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan dan jangan malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, terus terang tidak seorang pun di dunia ini menyukai penderitaan. Segala usaha kita lakukan agar kita terhindar dari berbagai penderitaan dan ancaman. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa menghindar dari penderitaan dalam hidup ini? Sebuah pertanyaan yang menjadi pergumulan para teolog sepanjang abad.
Mengapa orang baik harus menderita? Mengapa orang percaya harus mengalami banyak cobaan dan tantangan? Penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang terkutuk oleh dosa ini. Dan semua orang pasti mengalami penderitaan, termasuk orang yang sangat dekat sekali pun kepada Tuhan. Bahkan Yesus sendiri harus menderita, menunjukkan bahwa penderitaan bukan berarti kekalahan dan bukan kiamat, tapi bisa itu menuju kepada kemenangan yang sejati. Yang membedakan kita adalah cara kita menghadapi dan merespon penderitaan itu sendiri di hadapan Tuhan. Orang percaya harus memandang penderitaan dari sudut pandang rohani, sehingga kita tidak pernah menjadi putus asa atau berkeluh kesah terus-menerus atau bersungut-sungut, melainkan semakin meneguhkan iman melalui doa-doa dan hubungan kita kepada Tuhan dengan kesabaran dan kerendahan hati, serta meneladani sikap Yesus di dalam menghadapi penderitaan itu sendiri. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk menderita bagi anak-anak Tuhan, terutama karena percaya kepada Kristus, bukanlah sesuatu yang populer. Oleh karena itu banyak orang yang menghindar dari panggilan ini, bahkan sampai akhir hidupnya. Terlebih di tengah zaman yang semakin menuntut kebahagiaan dan kesuksesan sebagai ukuran manusia yang sempurna. Sejak awal Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan angin surga sebagaimana janji-janji manusia, atau kesenangan semata bagi setiap orang yang mengikutnya. Bahkan menjadi pengikut Yesus harus siap menderita. Maka dikatakan di sini seperti yang saya sudah sampaikan di atas dalam Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Salah satu cara Tuhan membentuk iman kita adalah melalui penderitaan hidup. Terkadang hidup mempunyai cara tersendiri untuk menghancurkan kita. Jika segala sesuatu dalam hidup kita tampak berantakan dan tidak ada jalan keluar, kita harus percaya bahwa ada sesuatu yang terjadi di balik layar surgawi. Bahwa Tuhan masih menyayangi kita melalui penderitaan, dan Dia punya kendali untuk mengatasi bersama-sama dengan kita. Yakin Tuhan akan selalu bersama orang yang menderita, karena Dia selalu berpihak kepada orang yang menderita. Dia mengasihi kita dan Dia memiliki rencana yang sangat baik bagi setiap kita. Inilah yang dihadapi oleh Ayub. Salah satu contoh bagaimana Ayub seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, tapi dicoba dengan penderitaan yang sangat berat. Pada akhirnya dia tahan uji, karena dia benar-benar lebih percaya Tuhan dari apapun. Ketika segala sesuatu berantakan, Tuhan dapat menyatukan kembali kepingan-kepingan kehidupan kita. Jalan Tuhan terkadang sulit untuk kita pahami, tapi Dia berjanji akan selalu menjaga, selalu melindungi orang yang senantiasa taat dan setia kepadanya. Percayalah, Tuhan akan menjadi pembela orang-orang yang taat kepadanya dan akan memberikan kekuatan pada saat dia lemah. Saat kau lemah, disitulah engkau kuat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada kami di saat ini. Kami diingatkan untuk tidak menjadi malu, menderita demi Kristus. Tapi kami harus siap dan berani dan tahan menderita. Karena Kristus juga telah menderita untuk kami, supaya kami bahagia. Terima kasih Tuhan atas peringatan-Mu, agar kami tidak selalu menganggap penderitaan adalah dosa atau akibat dosa, atau penderitaan adalah sesuatu yang perlu ditinggalkan dan ditolak.
bagaimanapun penderitaan tidak pernah bisa sepi dari hidup kami. Karena hidup adalah diwarnai oleh suka dan duka. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis dan tertawa. Demikian kata pengkhotbah. Terima kasih Tuhan atas peringatanmu, agar kami sebagaimana Paulus mengingatkan Timotius, supaya tidak menjadi malu menyaksikan Tuhan dalam hidupnya dengan cara-caranya, dalam perkataannya, dalam perilakunya. Tapi berani walau harus dibenci dan ditentang, dan banyak penderitaan diakibatkannya. Jadilah kami anak Tuhan, murid-murid Yesus yang setia, tetap berpegang teguh pada iman yang kuat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak kami, keluarga kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami semua dalam semua aktivitas, agar kami tidak menjadi malu seorang pengikut Kristus, tapi orang yang berani menghadapi segala risiko dan tantangan, karena Tuhan adalah kekuatan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami. Biarlah kami selalu ada bersama dengan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa kami, sembuhkan segala sakit penyakit. Berikan harapan kami, supaya kami semakin kuat dalam menghadapi segala tantangan terhadap iman kami. Sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.